Juan Diego Cuauhtlatoatzin, juga dikenal sebagai Santo Juan Diego, dalam pengucapan bahasa Spanyol, Juanjeo. Nama aslinya, Cuauhtlatoatzin yang artinya elang yang bisa berbicara, lahir 1474, di Cuautitlán, Mexico City, Meksiko. Meninggal tanggal 30 Mei tahun 1548, Bukit Tepeyac di Mexico City. Dikanonisasi tanggal 31 Juli tahun 2002, Juan seorang pribumi Meksiko yang pertama masuk Katolik Roma dan orang Meksiko asli yang diangkat menjadi seorang santo. Menurut cerita tradisi, Juan dikunjungi oleh perawan Maria dari Guadalupe. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan awal Juan Diego, meskipun dia tidak kaya tapi juga tidak miskin, dia adalah seorang pangeran Aztec. Dia dan istrinya, Maria Lucia, adalah orang pribumi pertama yang dibaptis setelah kedatangan kelompok utama, 12 misionaris Fransiskan di Meksiko pada tahun 1524. Juan menikah tetapi tidak memiliki anak. Istrinya meninggal 2 tahun sebelum penampakan. Kisah berikut didasarkan pada apa yang diberikan dalam Mopo Juanican yang pertama kali diterbitkan di Nahuatl pada tahun 1649 sebagai bagian dari karya ringkasan yang dikenal sebagai Hueytlamahuicholtica. Juan Diego, sebagai orang baru yang taat, memiliki kebiasaan berjalan kaki secara teratur dari rumahnya ke stasi misi Fransiskan di Tlatelolco untuk pelajaran agama dan untuk melakukan tugas agamanya. Rutenya melewati bukit di Tepeyac, dan inilah penampakan pertama, saat fajar pada hari Sabtu tanggal 9 Desember tahun 1531. Saat dalam perjalanannya yang biasa, dia bertemu dengan Bunda Perawan Maria yang mengungkapkan dirinya sebagai Bunda Allah dan memerintahkannya untuk meminta pada uskup untuk mendirikan sebuah kapel, untuk menghormatinya, agar dia dapat membebaskan dari kesusahan semua orang yang memohon. Dia menyampaikan permintaan tersebut, tetapi diberitahu oleh uskup, Juan Zumarraga, untuk kembali lagi di lain hari setelah dia punya waktu untuk merenungkan apa yang dikatakan Juan Diego kepadanya. Penampakan kedua, pada hari yang sama, tanggal 9 Desember ia kembali ke Tepeyac. Juan Diego bertemu dengan perawan Maria lagi dan menyampaikan kegagalan misinya. Menunjukkan bahwa karena dia adalah kerangka belakang, ekor, sayap, pria yang tidak penting, dia akan melakukan yang lebih baik, untuk merekrut seseorang yang kedudukannya lebih tinggi. Tetapi Bunda bersikeras bahwa dialah yang Bunda inginkan untuk tugas ini. Juan Diego setuju untuk kembali ke uskup untuk mengulangi permintaannya. Ini dia lakukan pada Minggu pagi, tanggal 10 Desember ketika dia mendapati uskup. Uskup lebih memahami. Akan tetapi, uskup meminta tanda untuk membuktikan bahwa penampakan itu benar-benar dari surga. Juan Diego segera kembali ke Tepeyac hari itu juga, dan ia bertemu kembali dengan Bunda Perawan Maria, lalu melaporkan permintaan uskup untuk sebuah tanda. Bunda mengabulkan, untuk memberikan satu tanda pada hari berikutnya yakni tanggal 11 Desember. Namun, pada hari Senin, tanggal 11 Desember pamannya, Juan Bernardino, jatuh sakit dan Juan Diego wajib merawatnya. Pada dini hari Selasa, tanggal 12 Desember kondisi Juan Bernardino memburuk dalam semalam. Juan Diego berangkat ke Tlatelolco untuk meminta seorang pastor mendengarkan pengakuan Juan Bernardino dan melayani dia di ranjang kematiannya. Untuk menghindari penundaan oleh Bunda Perawan Maria dan malu karena gagal bertemu dengannya, pada hari Senin sesuai kesepakatan, Juan Diego memilih rute lain di sekitar bukit. Tetapi Bunda Perawan Maria mencegatnya dan bertanya kemana dia pergi. Juan Diego menjelaskan apa yang telah terjadi dan Bunda Perawan Maria dengan lembut menegurnya. Bunda bertanya, "No estoy yo aquí que soy tu madre?" Apakah saya tidak di sini? Siapa ibumu? Dia meyakinkannya bahwa Juan Bernardino sekarang telah pulih dan dia menyuruhnya mendaki bukit dan mengumpulkan bunga yang tumbuh di sana. Mematuhi perkataan Bunda, Juan Diego menemukan banyak bunga mekar di luar musimnya di singkapan berbatu di mana hanya kaktus dan semak belukar yang biasanya tumbuh.
menggunakan mantelnya yang terbuka sebagai karung, dengan ujungnya masih terikat di lehernya. Dia kembali ke Bunda Perawan Maria, yang menata ulang bunga tersebut dan menyuruhnya untuk mengantaranya kepada uskup. Setelah diterima uskup di Mexico City pada hari itu juga, Juan Diego membuka mantolnya, bunga-bunga dituangkan ke lantai, dan uskup melihat bahwa mereka telah meninggalkan jejak gambar Bunda Perawan Maria di mantelnya. Segera uskup memberikan penghormatan. Keesokan harinya, tanggal 13 Desember, Juan Diego menemukan pamannya sembuh total seperti yang telah diyakinkan Bunda Perawan Maria, dan pamannya, Juan Bernardino, menceritakan bahwa dia juga telah melihatnya setelah berdoa di samping tempat tidurnya. Inilah penampakan kelima, bahwa Bunda telah menginstruksikannya untuk memberitahu Uskup Agung tentang penampakan ini dan penyembuhan ajaibnya, dan Bunda Perawan Maria telah mengatakan kepadanya bahwa dia ingin dikenal dengan gelar Guadalupe. Inilah kisah kehidupan Santo Juan Diego, yang mengalami perjumpaan sebanyak 4 kali dan menjadi utusan Bunda Perawan Maria untuk menyampaikan permintaannya dengan menggunakan keajaiban jubah bergambar Bunda Perawan Maria pada Uskup Agung New Mexico. Semoga kisah ini menjadi penguat iman kita akan keajaiban Allah. Jangan lupa subscribe, komen dan share untuk dapat mengikuti kisah keajaiban Katolik lainnya di channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.